Merhaba untuk pecinta serial Turki Jalim Istanbul, balik lagi di channel Up Channel. Berikut ini lanjutan dari serial Turki kesayangan Jalim Istanbul. Tamam arkadaşlar, untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan jangan lupa klik tombol lonceng. Selamat menonton semuanya. Kebahagiaan Cemre dan Nedim setelah menjauh dari semua orang. Cemre membawa Nedim ke hutan dan Cemre bermain air di sungai. Mereka bermain air dan tertawa. Lalu Cemre menghampiri Nedim dan berkata, "Bisakah kita berlatih?" sambil menggerakkan tangan Nedim. Lalu Cemre bertanya, "Apa kau lelah?" Nedim menggelengkan kepalanya. Lalu Cemre menjawab, "Pembohong," sambil tertawa. Cemre bertanya pada Nedim, "Apa kamu lapar?" Nedim memejamkan matanya. Kemudian Cemre mengambil makanannya dan menyuapi Nedim. Lalu Cemre berkata, "Oke, karena kita sudah menghirup udara hutan sejak pagi, saatnya turun ke alun-alun." Di scene ini, Cemre melihat koran, lalu datang pemilik koran. Cemre meminta maaf dan pergi. Kemudian Cemre berjalan dan berkata, "Tidak ada berita, bahkan tidak satu baris pun." Lalu Cemre duduk dan berkata, "Mereka sedang melihat dengan tenang sekarang. Mungkin polisi ingin ini terjadi. Mereka mencoba untuk tidak menakut-nakuti kita, untuk melihat apa yang kita lakukan. Entahlah, mungkin ini pencapaian wanita itu. Tapi ada satu hal yang ku tahu, yang mana polisi dan pamanmu mencari kita kemana-mana sekarang. Tapi kita tidak ada di TV, kita tidak ada di koran. Apa artinya ini?" Artinya mereka yang di jalan belum mengenal kita. Setidaknya saat ini kami masih bebas di jalanan. Sekarang kamu tahu apa yang akan kamu lakukan, bukan? Kita telah membicarakan hal ini sebelumnya. Kita akan menemukan telepon dan menyangkal pamanmu. Dia tidak akan percaya apa yang akan aku katakan kepadanya. Dia tidak lagi mempercayaiku. Tetapi kamu berbeda. Kamu adalah jiwanya. Kamu akan sembuh jika kamu tidak meminum racun yang mereka berikan kepadamu atas dasar bahwa itu adalah obat-obatan. Dan kita memiliki 3 sen di saku uang kami. Mari kita hubungi pamanmu dengan benar dan ikuti hak kita ke polisi. Aku menyeretmu ke dalam sesuatu yang salah. Pada dasarnya kita tidak bisa mengambil risiko lebih dari ini." Nedim menjawab tidak sambil membuang muka pada Cemre. "Kamu benar-benar tidak mau? Tapi jika kita tidak memanggilnya sekarang, dia pasti takut kita mati." Cemre bangun dan berkata, "Hei Nedim Karacay, buka matamu. Kita perang di kastil Karacay yang besar. Kita melarikan diri dari hak kita." Lalu Nedim dan Cemre tertawa. Di scene ini, Zipan memberhentikan mobil secara tiba-tiba. Damla bertanya, "Apa yang terjadi? Kembalikan kesadaranmu." Zipan menjawab, "Tepat, aku harus kembali ke kesadaranku. Aku harus kembali, tapi bagaimana caranya?" Zipan langsung keluar dari mobil ke tepi pantai. Kemudian Damla keluar mobil menghampiri Zipan. Lalu Damla memesan teh. Cemre berjalan-jalan dengan Nedim, lalu melihat toko pakaian. Cemre langsung menghampiri dan memilih pakaian. Dia meminta pendapat Nedim, dan Nedim setuju untuk pakaian yang dipilih Cemre. Di scene ini, Cemre dan Nedim berada di pantai. Kemudian mereka berhenti dengan orang-orang yang sedang bermalam di pantai. Lalu Cemre bernyanyi. Selesai bernyanyi, Cemre ditawari untuk tidak pergi dan menjadi tamu mereka, dan Cemre juga mendapat pujian untuk suaranya. Cemre dan Nedim senang. Lalu Cemre memasang tenda, dan mereka tertawa. Di scene ini, Damla dan Zivan menikmati makanan dan minuman di tepi pantai hingga malam. Damla berkata, "Kamu tahu, aku pikir kita adalah keluarga paling aneh yang kukenal. Ternyata kami bukan apa-apa di depanmu. Kakakmu menculik suami adik perempuannya." Lalu Damla memperingatkan Zipan untuk pelan-pelan makannya. Lalu Zipan berkata pada Damla, "Jika aku ada masalah keluarga, keluarlah Zivan. Jika ada konflik, jangan mengganggu Zivan. Kamu tidak bisa Zivan.
Kamu tidak melihat Jivan? Jangan ikut campur Jivan. Jangan lakukan Jivan. Jangan datang Jivan. Apa aku ini? Lalu Damla menjawab, kamu persis sepertiku. Sampai tadi malam, pergilah dan datangi jurnalisnya Damla. Sebarkan cerita lain agar mereka mengira tidak terjadi apa-apa Damla. Ayo pergi dan lakukan yang terbaik. Seolah semuanya baik-baik saja Damla. Kata Damla. Jivan menjawab, kau tangkapan kedua. Damla menjawab, dengan sendirinya. Lalu mereka tertawa. Jivan mengatakan, apa yang aku lakukan di sini? Kakakku menculik suami adikku dan aku datang ke sini sambil tertawa. Scene ini polisi datang ke rumah Agah. Saat Agah pulang, Agah berlari dan berkata dan menemukannya. Mereka menemukan anakku. Saat di dalam rumah, Senis memanggil Agah lalu menghampiri sambil berkata, topiknya bukan Nedim. Sayangnya kita punya masalah lain sekarang. Lalu Ceren berkata, wanita itu membawa segala sesuatu yang berharga dengan suamiku. Lalu Seher menangis dan berkata, jangan lakukan, putriku tidak mencuri. Ceren langsung pergi bersama neneknya. Setelah menidurkan Ceren, Neriman pergi. Saat turun ke bawah, Neriman melihat dan mendengar pembicaraan Jeng dan Senis. Jeng mengatakan, kamu berbicara tentang uang, istana dan perusahaan, dan jutaan uang di bank. Kamu berbicara tentang semua yang kita duduki. Tetapi itu punya Nedim, jadi lupakan semuanya Bu. Senis menjawab, kembalilah ke akal sehatmu jika seseorang mendengar ini. Jeng memotong pembicaraan Senis, dia takut pada kita Bu. Di scene ini, Cemre dan Nedim memandang bintang-bintang dan Cemre mencurahkan isi hatinya kepada Nedim. Di pagi harinya, Cemre bangun dan menikmati suasana pantai. Lalu ada penjual kue dan Cemre berteriak sambil berlari. Saat sedang membeli kue, seseorang menghampiri Cemre dan berkata, kakak, sesuatu terjadi pada kakak itu. Cemre berlari dan berteriak, Nedim, 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 menjauhlah. Dia mengalami kejang. Sayangku Nedim, aku datang. Aku datang. Aku akan melewati ini sekarang. Ambil napas. Cemre panik dan berkata, aku tidak membelikanmu obatnya. Lalu seseorang berkata, jangan takut, ambulan akan datang. Cemre tidak mau dan menyuruh orang-orang membantu Nedim ke kursi roda. Cemre dan Nedim pergi. Oke teman-teman, sampai sini saja kelanjutan dari serial Turki Jalim Istanbul. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng supaya tidak ketinggalan notifikasi dan video lanjutan terbaru. Kalau kalian suka videonya, silakan like video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.